Selamat malam, Shalom kepada Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu Etika Profesi Sistem Informasi. Nama saya Rio Rizky Hardadi, mahasiswa Sistem Informasi 801, ingin mempresentasikan eh, hasil dari eksplorasi ataupun pengumpulan data untuk memenuhi ujian akhir semester Etika Profesi Sistem Informasi. Di mana pada presentasi ini membahas tentang jenis-jenis cybercrime terkini, baik penanggulangan dan juga pencegahannya, serta relevansinya terhadap Undang-Undang ITE. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana cybercrime itu sendiri adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi. Di Indonesia sendiri, tren kejahatan cyber meningkat pesat seiring digitalisasi di berbagai bidang. Data Polri mencatat hampir 14.000 kasus kejahatan cyber pada 2024, meningkat tajam dibanding di tahun 2022. Lalu yang kedua kita membahas tentang jenis-jenis cybercrime yang marak terjadi, yaitu jenisnya itu adalah phishing, yaitu adalah upaya memperoleh data sensitif melalui tautan ataupun email palsu. Contoh kasus yang paling aktual yaitu email dari bank palsu. Lalu yang kedua ada ransomware, yaitu penyanderaan data dan permintaan tebusan. Contoh kasus aktualnya yaitu serangan PDN tahun 2024. Lalu identity thief, yaitu pencurian dan penyalahgunaan identitas. Contoh kasus aktualnya pencurian data KTP atau lalu yang keempat ada carding atau skimming, yaitu pencurian data kartu kredit atau debit untuk transaksi ilegal. Contoh kasus aktualnya yaitu pembobolan ATM. Lalu ada penipuan online, di mana penipuan melalui metode digital, baik e-commerce ataupun pinjol, yaitu contoh kasus aktualnya modus selfie dengan KTP. Lalu ada phishing OTP, pencurian kode OTP melalui rekayasa sosial. Contoh kasusnya yang paling terbaru yaitu penipuan via CS Bank. Ya, lalu ada SIM swap, pengambil alihan nomor ponsel untuk akses akun penting. Contoh kasus aktualnya yaitu akuisisi nomor korban. Ya, lalu ada malware, di mana penyebaran perangkat lunak berbahaya untuk merusak atau mencuri data. Contoh kasus aktualnya malware di email lampiran. Lalu ada hacking, di mana peretasan terhadap sistem, akun, atau website, yaitu contoh kasus aktualnya adalah peretasan media sosial. Lalu ada cyberbullying, di mana penindasan dan juga pelecehan melalui media digital, di mana contoh kasus aktualnya adalah penghinaan di media sosial. Lalu ada konten ilegal, di mana penyebaran konten porno, hoax, ataupun ujaran kebencian. Contoh kasus aktualnya yaitu hoax yang ada melalui WhatsApp. Referensinya ada di jurnal nomor 3, 456, 178, 9, 10, 11 yang nanti akan saya tampilkan juga pada presentasi untuk pendahuluan tadi merupakan lampiran dari referensi pada jurnal 1 dan juga jurnal 2. Lalu kita lanjut pada di mana tren kejahatan cyber di Indonesia itu sendiri mengalami peningkatan dan juga mengalami penurunan baik dari tahun 2019 sampai 2024 sendiri. Seperti gambar yang saya lampirkan pada presentasi ini, berikut adalah tren kejahatan cyber di Indonesia, di mana penjelasannya sendiri adalah di tahun 2019 terdapat 4.360 kasus kejahatan cyber dilaporkan oleh patroli cyber.polri, lalu 2020 kasus naik ke 4.586 didorong oleh peningkatan penggunaan digital saat pandemi. Lalu di tahun 2021 lonjakan drastis tercatat hampir 19.700 kasus. Lalu di 2022 ada fluktuasi dengan pelaporan sekitar 14.000 kasus.
lalu seiring penyesuaian pola kejahatan, lalu ada di 2023 melonjak lagi di 32.300 kasus dengan maraknya akses digital dan modus serangan baru. Lalu di 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 33.000 kasus, didominasi insiden kebocoran data, phishing, dan juga ransomware. Lalu fakta pendukungnya yaitu pada semester pertama 2024 tercatat lebih dari 2,4 miliar serangan cyber di Indonesia. Lalu Kaspersky melaporkan 19,2 juta upaya serangan berbasis web pada tahun 2024, turun dari 29,4 juta di tahun 2023. Tapi kualitas dan target serangannya semakin kritis. Lalu selama 2024, SafeNet dan beberapa sumber menyebutkan puncak insiden terjadi di Agustus 2024, terutama pada sektor pemerintahan dan juga pendidikan. Lalu implikasi data sendiri, di mana tren ini menegaskan kebutuhan strategi pencegahan, penanggulangan, serta edukasi publik sesuai instrumen hukum seperti UU ITE dan penguatan keamanan digital di semua lini. Lalu gimana sih untuk penanggulangan dan pencegahan cybercrime ini? Di mana pencegahannya yaitu yang pertama ada peningkatan awareness melalui edukasi publik tentang modus kejahatan terbaru menurut jurnal nomor 12 dan juga 13. Lalu penggunaan password kuat dan autentikasi dua faktor 2FA, two factor authentication untuk semua akun digital menurut jurnal nomor 12 dan juga nomor 14. Lalu yang ketiga ada update sistem dan aplikasi secara berkala agar menutup celah keamanan menurut jurnal 13 dan 14. Lalu hindari klik tautan mencurigakan dari email, WhatsApp, atau SMS yang tidak dikenal menurut jurnal 12 dan 13. Lalu gunakan perangkat lunak asli agar terlindungi dari malware itu sendiri menurut jurnal 13. Lalu verifikasi identitas pihak lain saat transaksi digital atau menerima telepon dari CS Bank. Nah, menurut jurnal 12 dan 14. Lalu backup data secara rutin untuk mencegah kerugian data akibat ransomware. Ini merupakan pengetahuan umum untuk pencegahan cybercrime itu sendiri. Lalu ada penanggulangan. Gimana sih cara nanggulanginnya? Yang pertama ada lapor ke pihak berwenang jika menjadi korban, yaitu Direktorat Tindak Pidana Cyber Polisi atau Polisi Indonesia, Republik Indonesia, atau disingkat Polri, menurut jurnal nomor 1. Lalu blokir dan reset akun pada insiden pembobolan akun media sosial atau perbankan, menurut jurnal 12 dan 14. Lalu pemulihan data dilakukan oleh lembaga berwenang dalam kasus ransomware. Lalu ada pembaruan prosedur security di perusahaan atau lembaga, SOP keamanan cyber menurut jurnal nomor 15. Lalu apa sih kaitan dan instrumen hukum UU ITE itu sendiri? UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya UU nomor 19 tahun 2016 dan KUHP baru 1 tahun 2023 secara eksplisit mengatur tindak pidana cyber di Indonesia. Di mana pasal 27 berisi konten kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan. Lalu pasal 28 adanya penyebaran berita bohong atau hoax dan juga SARA. Lalu pasal 29 ancaman kekerasan secara elektronik. Lalu pasal 30 sampai 32 berisi akses ilegal, penyadapan, perusakan, pengubahan atau penghilangan data. Lalu di pasal 36 sendiri berisi perbuatan yang merugikan orang lain. Sanksi apabila terkena ITE di atas yaitu penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga miliaran rupiah menurut UU 1 tahun 2023. Berikut adalah referensi jurnal dan berita valid yang saya gunakan sebagai data di atas ini. Seperti berikut, mengenal macam-macam data cyber Indonesia menurut hukumonline.com tahun 2004. Ini merupakan jurnal nomor 9. Lalu jenis kejahatan cyber dan cara pencegahannya SIP Law Firm tahun 2024 nomor 3. Lalu jenis dan menghindarinya JMD tahun 2000 ini nomor 7. Lalu hamil jenis desain ancaman digital dan media nomor 18 dan 15 contoh kejahatan cybercrime yang berbahaya menurut ketika Alma Atar AC.di di tahun 2004 yang jurnal nomor 4. Lalu lain yang tertentu terlampir di dalam PPT prestasi ini sendiri berikut sudah saya santumkan.
Oke, hasil itu saja presentasi yang bisa saya paparkan pada malam ini.